Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Petunjuk dari Gusti Allah datangnya tanpa memandang siapapun, entah dia kaya raya, miskin, tua maupun muda. Jika petunjuk dan hidayah itu sudah datang, tiada satu makhluk pun yang bisa menghalanginya. Ketika petunjuk dan hidayah itu sudah datang, maka salah satu tandanya, yaitu orang tersebut akan mulai menempuh perilaku sesuai petunjuk dan hidayah yang ia terima. Hidayat jati seperti ini pernah dialami oleh Pangeran Panggung yang hidupnya jauh setelah eranya Syekh Siti Jenar. Tapi hidayah yang ia terima justru membenarkan ajaran dari beliau ini. Untuk pemikiran dari Pangeran Panggung itu tercetus lewat serat suluk Malang Sumirang. Lalu apa saja pemikiran dari Pangeran Panggung di dalam suluknya tersebut? Perhatikan. Menurut beliau, saya mencari ilmu sejati yang berhubungan langsung dengan asal dan tujuan hidup saya. Dan itu saya pelajari melalui Tanazul Tarki. Menurut saya, untuk mengharapkan hidayah hanya bisa didapat dengan kesejatian ilmu. Demi kesetosaan hati, menggapai gejolak jiwa saya yang tidak ingin terjebak sebatas lelaku syariat saja. Jika saya terjebak di dalam syariat, maka itu seperti burung sudah bergerak, akan tetapi mendapatkan pikiran yang salah. Karena perbuatan salah di dalam syariat adalah pada kesalahpahaman dalam memahami larangannya. Dan ini bagi saya, kesejatian ilmu itulah yang seharusnya dicari dan disesuaikan dengan ilmu kehidupan kita. Bagi kebanyakan manusia, jika sudah sampai kepada janjinya, maka hatinya menjadi khawatir, wataknya selalu was-was, dan ia senantiasa takut akan kegagalan. Padahal alam di bawah kolong langit ini, di atas hamparan bumi, dan semua isi di dalamnya hanyalah ciptaan yang Maha Esa. Tidak ada keraguan apapun. Makanya lahir dan batin harus bulat di dalam tekad mantap berpegang teguh kepada tauhid ketuhanan yang membuat kita paham akan diri kita. Pertama, tahu akan datangnya ajal, karena itu tahu jalan kemuliaannya. Kedua, tahu dari mana asalnya ada kita ini sesungguhnya, yang berasal dari tidak ada, dan kehendaknya pasti terjadi. Dan kejadian itu sendiri menjadi misal. Wujud mustahil pertandanya sebagai cermin yang bersih merata ke seluruh alam, yang pasti zatnya kosong. Dan janganlah menyombongkan diri. Bersikaplah selalu menerima jika memang belum berhasil. Sebab itu semua kehendak Sang Maha Pencipta. Kita ini sebagai makhluk ciptaannya. Hanya satu repotnya, yaitu kita tidak berwenang dan juga tidak berkehendak, dan hanya pasrah kepada kehendak Allah semata.
Segala yang tercipta terdiri daripada jasad dan sukma, serta badan dan nyawa. Itulah sarana utama, yakni cahaya, ruh, dan jasad. Yang tidak tahu tentang dua hal itu akan sangat menyesal. Dan hanya satu ilmunya melampaui sang utusan. Tetapi bagi yang ilmunya masih dangkal, maka ia akan mustahil untuk mencapai kebenaran dan manunggal dengan yang esa. Dalam hidup ini, kita tidak bisa mengaku diri kita sebagai Allah, Sukma yang maha hidup. Akan menjadi kufur jika kita menyebut diri sebagai Allah. Kufur juga jika menyamakan hidupnya dengan hidup sang Sukma. Perhatikan, di waktu sholat merupakan pilihan waktu yang sesungguhnya berangkat dari ilmu yang hebat. Mengertikah Anda mengapa sholat zuhur 4 rakaat? Itu disebabkan kita manusia diciptakan dengan 2 kaki dan 2 tangan. Sedangkan sholat asar 4 rakaat juga. Itu adalah kejadian bersatunya dada dengan telaga Al-Kautsar dengan punggung kanan dan punggung kiri. Sholat maghrib itu 3 rakaat. Karena kita memiliki 2 lubang hidung dan 1 lubang mulut. Adapun untuk sholat isya menjadi 4 rakaat karena adanya 2 telinga dan 2 buah mata. Adapun sholat subuh, mengapa ia 2 rakaat? Ini adalah perlambang daripada kejadian badan dan ruh kehidupan kita. Inilah salah satu pemahaman dari ilmu sejati. Sudah siapkah Anda menerima hidayah sejati ini? Sekianlah. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.